Materi yang pertama yaitu energi. Perhatikan animasi di bawah ini. Dalam animasi tersebut terdapat seseorang yang sedang membawa beban. Nah, dari animasi tersebut, orang itu membutuhkan energi agar orang itu bisa mengangkat dan memindahkan beban tersebut. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan sebenarnya apa sih itu energi tersebut. Materi yang kedua yaitu kalor. Perhatikan animasi berikut. Jika kita mempunyai dua cairan yang temperaturnya berbeda dan mencampurkannya ke dalam satu wadah, akhirnya kedua cairan ini akan mencapai temperatur yang sama. Besarnya temperatur akhir ini akan berada di antara temperatur cairan tersebut. Dalam hal ini, kalor berpindah dari cairan yang mempunyai temperatur tinggi ke cairan yang mempunyai temperatur rendah hingga mencapai temperatur yang seimbang. Macam bentuk perpindahan kalor. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Contohnya animasi di bawah ini, yaitu memanaskan besi. Besi dipanaskan pada ujung pertama dan pada ujung satunya lagi dipegang. Nah, dari pemanasan besi tersebut, lama-kelamaan panas dari besi yang pertama akan mengalir hingga pada ujung besi yang dipegang, tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Misalnya animasi di bawah ini yaitu mendidihkan air. Nah, kita akan mendidihkan sebuah air. Air merupakan konduktor buruk. Namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Pada saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai, sehingga lebih ringan dan bergerak naik, dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara inilah, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas, sehingga air mendidih secara merata. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Contohnya pada animasi di bawah ini. Semula orang itu sangat kedinginan, bahkan sudah menggunakan jaket namun tetap dingin. Ketika dia mendekati api unggun, lama-kelamaan tubuhnya menjadi hangat. Pancaran panas dari api unggun inilah yang berpindah secara langsung melalui udara. Nah, dari contoh bentuk perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi yang telah disajikan, sebenarnya kita mudah memahami apa sih sebenarnya pengertian dari konduksi, konveksi, dan radiasi, perbedaan baik itu secara konduksi, konveksi, dan radiasi dari bentuk perpindahan kalor tersebut.